Dari dulu, dari zaman Orde Baru, Bulog ini jadi cash cow dari kekuasaan. Dan selalu dianggap bahwa permainan harga itu sebetulnya bukan ditentukan oleh harga komoditasnya, tapi oleh kebutuhan kartel dalam negeri yang disebut rent seeking economy itu. Jadi dengan modal satu surat, maka setiap kilogram udah tahu berapa untungnya tuh. Bayangin 1 kilogram 1 rupiah itu udah triliunan untungnya. Dan kelihatannya memang itu yang berulang terus, bahkan di depan mata kepala presiden. Presiden pasti tahu permainan ini kan. Tapi dia pasti juga tahu bahwa dia akan dapat bagian, entah itu langsung atau tidak langsung. Karena bagaimanapun kebijakan perberasan kita itu dari dulu menyebabkan kepapaan petani. Yang petani nggak bisa bikin proyeksi bagaimana dia bisa untung, musim tanam kapan, nanti tiba-tiba stok berlebih, tiba-tiba impor. Ini kan dalam periode Jokowi aja udah 3-4 kali kejadian yang sama. Masa presiden nggak bisa tegur dari awal gitu menteri-menterinya tuh. Tapi kita tahu bahwa kebutuhan uang untuk memungkinkan mesin politik bekerja itu lewat sistem semacam ini yang ongkang-ongkang kaki, nanti surat importnya dibagi-bagi ke kroni-kroni, udah diam-diam aja udah dapat kekayaan berlimpah-limpah. Jadi korupsi di dalam kebijakan sebetulnya, ini korupsi yang istilah ekonominya corruption, state induced corruption. Korupsi yang diinjus oleh negara, yang justru dipromosikan oleh negara tuh. Gitulah. Nah, kita ada berbagai macam sudut pandang dalam membaca petani. Memang secara ekonomi kalau kita lihat kedudukan dari petani, sebetulnya petani itu adalah apa namanya tuh, net consumer sebetulnya, bukan lagi net producer. Karena dia sebetulnya tinggal buruh tani. Tentu saja sebagai buruh tani dia senang kalau harga beras turun gitu kan. Tetapi dalam keadaan semacam itu tetap ada petani-petani yang berupaya memproduksi dari lahan yang paling sedikit tuh. Nah, secara keseluruhan sebetulnya kalau kita anggap kalau dia net consumer, ya nggak apa-apa dong import, kan berasnya jadi murah justru. Tetapi masalahnya adalah importnya itu fee-nya bukan tiba sebagai subsidi pada mereka yang tinggal punya 1/4 hektar, tapi justru masuk ke partai politik, itu partai-partai besar yang menterinya ada di kabinet. Jadi di situ ketidakadilannya tuh. Kalau memang betul-betul ingin pro petani, ya oke lah itu import, tapi harus diatur supaya keuntungan itu, selisih harga itu diberikan pada petani kan. Itu mekanisme untuk menghasilkan keadilan sosial kan. Tapi anggap aja bahwa keadaan di Bulog ini memperlihatkan kepanikan pemerintah, sehingga diam-diam pemerintah, oke, silakan import, lu dapat sekian, nanti kroni-kroninya kebagian sekian kan. Jaringan itu udah terpelihara dari zaman Orde Baru yang disebut oligarki perberasan ini, yang udah distudi berkali-kali oleh IPB. Faisal Basri udah sampai bosan mengingatkan bahaya permainan economic of uncertainty semacam ini. Tapi faktor politik akhirnya menentukan. Jadi Buas akhirnya jadi ya dia mau bertahan juga, dia cuma diperintah, dia cuma pegang gudang, sementara yang pegang kebijakan adalah kabinet kan. Itu sialnya kan. Yang mestinya Pak Buas lakukan hal yang lebih radikal dengan Balelo misalnya kan, mestinya begitu kan, supaya rakyat ngerti bahwa ada kebijakan yang buruk kan. Coba kita minta Pak Buas, Balelo aja Pak Buas, bodoh amat tuh, bilang aja gua nggak mau tuh, gua pro petani kan, itu lebih terlihat patriotismenya tuh. Dia ngadu ya jelas, dia Pak Buas mengadu supaya ekonom, pers tahu bahwa dia bukan inisiatornya tuh. Tapi itu juga satu tindakan yang kurang maksimal untuk memberi pelajaran etis pada politik perberasan kita, terutama menegur mereka yang memang cuma mau cari fee dari per kilogram beras yang diimpor. Ya. Tapi sebetulnya kita harus mulai dengan tadi benar, harus mendorong Pak Buas untuk jadi whistleblower dan buka semuanya. Buat dia itu jadi korban dan harus bertahan, supaya ada kontras di dalam kita riset tentang kebijakan publik. Kebijakan publik itu dimaksudkan untuk menguntungkan publik. Nah, Buas mestinya pro pada kebijakan publik yang menguntungkan publik. Pemerintah akan bilang ini demi mencegah kelaparan, kita mesti stok. Iya, tapi itu adalah bohong. Kan ngibulnya kan di situ tuh.
Nah, BUAS mestinya lebih dari itu menerangkan. Bahwa saya menolak itu karena saya bisa terangkan dan saya akan minta bantuan ekonom Faisal Basri, minta bantuan pers untuk memperlihatkan bahwa stok kita cukup, itu akan membusuk. Jadi yang mesti membusuk adalah pikiran-pikiran busuk dari para politisi yang ingin mengambil keuntungan dari per kilogram beras. Nah, BUAS mesti lakukan itu tuh. Saya ingin dorong Pak BUAS supaya tampil sebagai orang yang mempertahankan prinsip keadilan dan prinsip keterbukaan dalam kebijakan publik. Apa yang dilakukan oleh BUAS ini kan menyodorkan fakta-fakta bahwa kita tidak sekedar ngomong hoax gitu, karena kan selama ini dianggap nyinyir, hoax dan sebagainya gitu. Betul, hoax terbaik itu selalu saya terangkan dibikin oleh penguasa tuh, karena dia punya kemampuan untuk memanipulasi. Ini statement lama ini yang perlu diingatkan lagi. Iya. Dan sekarang hoax terbaik itu karena udah mulai ketahuan, dicari cara untuk ditambal bolong dari hoax itu melalui survei itu. Dan surveyor sekarang adalah mereka yang justru disewa untuk menutupi hoax istana itu. Kan itu mulai dari soal 3 periode segala macam gitu. Jadi persekutuan busuk ini melebar karena masuk juga ke wilayah intelektual. Saya tetap menganggap surveyor itu adalah wilayah intelektual karena berurusan dengan metodologi, dengan reliability segala macam. Sekarang berubah tuh para surveyor ini, sehingga orang nggak percaya lagi. Jangan-jangan data Bulog juga sebetulnya hoax itu kan. Nanti surveyor akan datang mengatakan bahwa memang menurut survei kami ada potensi kelaparan di Jawa Timur. Begitu dimuat di situ maka orang percaya bahwa kalau begitu harus impor. Padahal Jawa Timur kelebihan beras gitu. Bulog punya problem dengan macam-macam cara lah dibikin. Jadi pembusukan politik akhirnya masuk juga ke wilayah intelektual justru oleh surveyor yang belajar tentang etika penelitian itu. Ya, 3 periode itu hasil kerjaan surveyor kan, yang seolah-olah membenarkan teori-teori tentang 3 periode. Memang secara konstitusional kita berkali-kali katakan yaitu dimungkinkan, kemudian presiden bantah, tapi surveyor tetap ngotot bahwa dimungkinkan 3 periode. Karena itu menunjukkan bahwa kekuasaan menyewa 2 kaki tuh, kaki surveyor untuk terus mengucapkan 3 periode perlu, sementara juru bicara presiden bilang tidak perlu. Jadi publik menganggap bahwa surveyor ini sebetulnya adalah bagian busuk di dunia akademis kita yang namanya surveyor. Jadi korupsi di dalam metodologi itu adalah korupsi yang paling busuk di dunia akademis. Nah, surveyor ini melakukan korupsi dalam metodologi itu. Karena dia mulai dengan menurut survei 3 periode itu dimungkinkan itu. Ya mestinya dia halangi 3 periode itu kalau dia pakai otak. Karena dia tahu bahwa 3 periode itu bertentangan dengan demokrasi. Tapi dia dasarkan, kan top of mind bilang begitu. Iya, tapi ngapain loh survei sesuatu yang betul-betul buruk kan? Kan telur busuk tapi masih dipromosikan sebagai telur. Mestinya dia bilang ini telur tapi busuk. Kan mesti begitu kan? Tapi dia sendiri busuk, mau diapain? Seluruh kabinet itu isinya adalah pencarian rente, rent seeking. Sebetulnya kabinet rent seeking gitu, kabinet yang cari rente itu. Karena mendudukkan menteri yang punya afiliasi dengan kekuatan politik, partai politik, pasti ujungnya adalah rente ekonomi itu. Nah, surveyor ini juga nanggok duit dari rente ekonomi itu. Ini republik udah masuk dalam republik pencari rente itu, yang asal usulnya dari Orde Baru. Orde Baru kan selalu yang penting pegang surat izin impor, selesai problem. Apakah dia importir atau bukan, nggak peduli, karena dia bisa jual lagi surat impor. Dari situ rente bertumbuh tuh. Nah, satu hal yang mesti kita pangkas dari zaman reformasi adalah hentikan rent seeking economy. Tapi Presiden Jokowi tentu dapat keuntungan diam-diam dari politik rent seeking. Supaya dia tetap dapat dukungan, maka dia sogok partai-partai dengan semacam permissiveness terhadap rent seeking activities ini. Kalau ini saya bukan berupaya untuk memojokkan presiden, tapi sistemnya begitu. Karena presiden nggak punya peralatan lain selain menyogok melalui rent seeking ekonomi itu.